Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah selayaknya, sepantasnya, dan alangkah indahnya malah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam yang senantiasa selalu tercurah limpah kepada uswatun hasanah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa turut taat terhadap ajaran risalahnya. Alhamdulillah, rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyajikan sebuah kajian atau sedikit materi, yaitu alhamdulillah pada saat ini sedikit kita membahas tentang melatih haji mabrur sebelum kita berhaji. Alhamdulillah pada saat ini kita semua umat muslim sedang mengadakan konferensi umat sedunia, yaitu sebentar lagi akan melaksanakan haji. Insya Allah ada dua versi ya, tapi mudah-mudahan perbedaan menjadi sebuah rahmat bagi kita. Tapi di luar keadaan saat ini, marilah kita sedikit mengkaji apa sih yang dimaksud dengan melatih haji mabrur, atau kita istilahnya kita ingin mendapatkan haji mabrur sebelum kita berhaji, gitu kan. Karena begitu banyaknya umat Islam yang ingin segera pergi haji, tetapi dengan keadaannya belum bisa berangkat ke sana, gitu. Jadi biar untuk jelasnya, saya sedikit ada kisah yang sangat menginspirasi sekali, yang berkaitan dengan tema di sini, yaitu istilahnya ceritanya gini. Pada suatu masa, yaitu ketika Abdullah bin Mubarak tertidur di Masjidil Haram, dia melihat ada dua malaikat yang turun ke langit bumi pada saat itu. Dan Abdullah bin Mubarak mendengar percakapan antara dua malaikat itu. Yang pertama berkata atau bertanya kepada malaikat yang satunya lagi, alhamdulillah, berapa banyak manusia yang berhaji pada saat ini? Dan malaikat yang satunya menjawab, yaitu sekitar 6.000 jamaah. Pada saat itu banyak sekali. Terus malaikat yang satunya lagi bertanya, berapa orang yang diterima hajinya pada saat itu?
Dan malaikat yang satunya lagi menjawab, semuanya tidak ada yang diterima, kecuali ada satu orang yang dia tidak bisa berangkat haji, tapi hajinya diterima. Sehingga diterimalah semua haji orang-orang pada saat itu. Dan malaikat itu bertanya lagi gitu, siapakah dia? Gitu kan. Dia adalah seorang tukang sepatu dari Damsyik, namanya Muwafi. Setelah mendengar percakapan malaikat itu, akhirnya Abdullah bin Mubarak terbangun. Dan setelah itu beliau pergi ke Damsyik dan mencari orang yang bernama Muwafaq, bukan Muwafaq. Dan setelah bertemu, Abdullah bin Mubarak bertanya atau ngobrol dan menceritakan tentang mimpi yang dia alami. Istilahnya apa sih gitu? Apakah pekerjaan atau yang dilakukan oleh Muwafaq, oleh saudara, sehingga haji engkau diterima, sedangkan engkau tidak pergi haji ke Baitullah. Akhirnya Muwafaq pun menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh dia kepada Abdullah bin Mubarak. Jadi begini, saya itu sudah berniat untuk melaksanakan haji pada tahun ini, tetapi terhalang karena apa? Keadaan kami pada saat itu, keadaan belum menentukan atau belum punya uang, belum ada dana untuk cukup ke sana. Dan tiba-tiba Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu sebesar 300 dirham. Dan beliau pun sudah bersiap-siap untuk segera melaksanakan haji pada tahun itu. Dan pada saat itu istrinya dalam keadaan hamil. Tentunya kalau dalam keadaan hamil atau mengandung biasanya suka ada pingin sesuatu lah kita yang aneh-aneh. Boleh dikatakan istilah mengidam. Dan pada saat itu istrinya mencium sesuatu bau yang sangat menginginkan untuk mencicipi makanan itu yang tercium dari tetangganya. Sehingga karena sayangnya Muwafaq kepada istrinya, akhirnya Muwafaq mendatangi tetangganya dan menceritakan kepada tetangganya bahwa istrinya ingin mencicipi masakan yang dimasak oleh si ibu itu. Dan ternyata yang masak pada makanan itu ternyata ada seorang janda beranak 3 gitu kan. Jadi istilahnya dia mengasuh 3 anak yatim. Tadinya dia tidak mau menceritakan, tetapi karena terkenal Muwafaq seorang yang saleh, akhirnya beliau menceritakan. Jadi begini, kata si ibu itu, pada saat itu anak kami, 3 orang itu sedang dalam kelaparan, sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya saya keluar, kata si ibu itu, saya keluar mencari makanan, dan di suatu tempat kami mendapatkan bangkai himar. Yang setelah bangkai tentu sudah mati. Nah akhirnya saya pun mengambil beberapa bagian dan kami masak. Dan ada satu pernyataan si ibu itu yang membuat Muwafaq itu sangat tertegun, terenyuh hatinya. Apa kata ibu itu? Makanan ini
halal untuk kami dan haram untuk Tuhan. Ya Allah, Masya Allah. Mendengar pernyataan dan cerita si begitu, akhirnya muafak di mana? Beliau pulang dan mengambil dana atau uang yang dipersiapkan untuk hajinya sebesar 300 dirham itu, dan belikan keperluan untuk anak yatim dan ibu itu. Ya, saudara mitra sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah orang-orang soleh pada saat itu, pada saat dulu, sehingga kita bisa meneladani. Ternyata yang namanya haji mabrur itu isinya ada beberapa manfaat, ada beberapa hikmah. Apa sih yang dimakan haji mabrur? Yaitu diantaranya timbulnya tenggang rasa kepada sekitar. Kenapa? Karena kalau haji itu intinya untuk keperluan pribadi. Tapi ketika kita melihat keadaan saudara kita, tetangga kita yang kelaparan, yang membutuhkan santunan anak kita, ternyata kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Alhamdulillah. Walaupun kita belum pergi ke Baitullah untuk berhaji, tapi subhanallah, hajinya diterima seperti hajinya muwafaq. Dan alhamdulillah bisa menjadi wasilah diterimanya haji-haji pada saat itu. Semoga kita sekalian semua yang sudah bisa melaksanakan haji pada saat ini, semoga mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ada gunanya, bisa menambah iman, ilmu, takwa, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.